Halo teman-teman, selamat datang di channel Revit Zone. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat penulangan slope di Revit. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan file yang kemarin. Terakhir itu sampai di denah batu kali. Detail pondasi batu kali. Ini ya kurang lebih seperti ini. Nah bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan ataupun belum mengikuti tutorial sebelumnya, maka bisa tonton terlebih dahulu ya, karena kita sudah buat banyak denah dan juga detail yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan buat penulangan slope terlebih dahulu. Penulangan slope seperti ini. Nah ini teman-teman bisa download di deskripsi YouTube ya, di komentar situ nanti akan saya cantumkan. Oke, kita buka di 3D dulu. Oke, kita split saja. Lalu kita pergi ke sini. Nah, setelah itu coba kita mau motong bagian mana ya? Coba kita motong bagian sini. Saya tadi pakai shortcut. Kita makinnya mana ya? Section, view, section. Nah, kita makainya cause butuh view. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya samain aja ya area motongnya di Revit ini. Di CAD seperti CAD ini ya. Oke, kita go to view. Nah, ini kita hide dulu aja semuanya. Area sini kita VG, lalu kita blok dulu, filter lebar. Oke, kita hide. Ini kita hide. Ini kita hide lagi. Ini hide lagi. Sectionnya kita semua hide ya. Jadi kurang lebih kita buat sama seperti ini. Nah, ya kan. Oke, setelah itu kita akan buat detailingnya. Pertama kita buat reference plane dulu, ya kan. Kita copy aja ke sampingnya. Jadi kan ini 1/4 ya, 1/4, setengah, 1/4. Oke, kita cek dulu bentangan fullnya berapa, 3700. Setelah itu 3700 kalkulator, 3700 kita bagi 4, ya kan, dapatnya itu 925. Berarti kayak gini. Kita kontrol A. Nah, itu kan. Nah, biar enak itu kita blok aja, terus kita tinggal pilih ini, selection box. Nah, oh ya, karena dibuatnya langsung ya, kita tarik saja teman-teman. Nah, ke sini jangan kita enaknya copy dulu aja, lalu kayak tadi, kemudian kita ke selection box. Kalau sudah ke sini, ini kita kecilin lagi, ini kita pendekin. Oke, ini kita hide semua aja, hide. Nah, sisain aja ya. Ini kita juga hide lagi aja. Nah, kurang lebih sisa seperti ini teman-teman. Berarti setelah itu kita pergi ke detail penulangannya. Nah, ini kan berarti ada tumpuan, lapangan tumpuan. Nah, ini ada gambar salah ya teman-teman.
Harusnya kan tumpuannya 4 di atas ya, 2 di bawah. Nah ini dibalik kan, karena lapangan. Nah ini tumpuannya harusnya kebalik nih. Ini tumpuannya sama kayak lapangan, harusnya 4-nya di atas, 2-nya di bawah. Oke, jadi ini sama. Nah, di sini saya buat penulangannya seperti ini ya teman-teman. Karena di lapangan itu banyak sekali jenis metode penulangan. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja. Kita buat dulu sectionnya. Taruh sini. Go to view. Nah, lalu kita buat ini diameter berapa? 16 ya. 16 badannya itu ini ya. Dari tulangannya memanjangnya itu sorry, ini salah ketik ini, berarti tulangan atas ini 4 ini diameter 16, ini diameter 16, ininya diameter 10. Oke, kita buat dulu aja. Sorry, kita buat apa namanya? Ininya dulu. Iya nggak mau ya. Oh iya, ini kita hide dulu aja. Nah, coba kita sket. Mau nggak ya? Oke, sebentar. Coba ini kita naikin 100. Oh, ini tadi nge-clash. Coba kita diem lagi ya. Sebenarnya batasnya bisa. Min 160, min 160. Oh, karena dia berdekatan jadi seolah-olah nggak mau ya. Kita isolate, kita cobain lagi. Oh, bisa. Jadi mana ya sectionnya, tinggal kita dikonsisten saja. Coba ini kita pindahin ke sini. Oke, sama aja. Sebentar, coba kita tarik dulu aja. Oh, dia masih nggak mau ya. Coba. Ini kita masih coba-coba ya teman-teman ya. Karena ya kadang kayak gini emang software Revit. Nah, berarti kayak gini ya teman-teman ya. Karena software Revit ya ada aja kendalanya. Tinggal bagaimana kita mengakalinya. Oke, ini kita udah satu ya. Nah, di sini kita akan buat dulu aja apa namanya ulangannya. Kita buat berarti ini kan ada berapa jenis ya? 1, 2, 3. Berarti yang tulangan seperti ini tuh ada 2 ya, kanan kiri. Sama tengah ini beda sendiri. Oke, kita buat dulu aja. Duplikat. Terus apa ini namanya? SL ya, slope ya. SL1. D16 jarak nggak ada ya. Berarti D16 aja. SL1 D16. Oke. Kita ikutin ini aja ya. SL1 4D. 4D step 16. Oh, sorry.
Berarti gini harusnya 4 strip D16, 4 biji diameter 16. Oke, terus kita buat lagi SL2. Udah kan, SL1, SL2. Sama juga berarti karena beda ya teman-teman. Karena SL1 yang ini. Jadi ini kan dibuat lurus ya. Nanti kita buat patah kayak gini aja. Biar lebih gampang. SL1 yang nekuk kayak gini, ngehook yang kayak gini. Terus SL2-nya yang dia posisinya di sini. Karena ketika kita menggabungkan SL1, misalkan yang atas kita buat SL1 semua ya, dengan posisi panjangnya beda nanti variasi di barbening schedule lah. Jadi makanya kita pisah. Oke, SL1, SL2 berarti duplikat lagi. Ada namanya SL3. SL2 itu yang di tengah. Terus ada SL3. SL3 itu ini kan. Nah, SL3 di 16. Ini kita ubah dulu ya teman-teman, 16. Dari bawah 16 kita copy, paste. Oke, kita pastein lagi. Aja. Kita duplikat lagi, terus kita ke SL4. SL4 itu buat yang di tengah. (16) oke. Oh, berarti 3-nya itu ini. 2D16. SL4-nya berarti 4D16 bener. Oke, terus ini berarti 2 lagi teman-teman. SL2-nya itu 2. Karena yang di tengahnya 2. Oke. Ini kan. Nah, tulangan memanjang udah, tinggal kita tulangan apa ini, geser sengkangnya. Berarti kita buat 2 lagi. Kita duplikat berarti SL5. SL5 D10 jarak 150. D10 jarak 150. Kita okekan saja. D10 ya kan, jarak 150. Nih ya. Oke. Terus kita buat ini ya. D10 jarak 150. D10 besi polos jarak 100, sorry. 100 berarti SL6 ya. Oke, teman-teman mungkin ikutin belajar, nanti akan ngerti maksud saya. Karena ya kita akan mengerti setelah nanti praktek. Ini kita buat 10 10 10 10. Ini kita juga buat 10. Oh ya, ini diameternya kalau misalkan teman-teman pengen ganti kayak tulangan ulir juga bisa. Kita copy paste coba bisa nggak ya? Nah, itu kan bisa juga. Ya, jadi ketika buat di shop drawingnya enak juga sebenarnya. Oke, ini udah. Setelah itu kita buat lanjut ya detailingnya. Kita akan buat ini dulu aja, sengkangnya gampang. Kita buat ini ya. Terus edit constraint. Constraintnya kita buat berarti selimutnya ini berapa? Struktur cover kita ambil ini 75 ya. Sebentar, slope berapa ya? Kita cek dulu aja. Ini kita nolin dulu. Kita dim. Ini coba kita dim 40 ya teman-teman. Karena udah kena skala ya. 40 berarti kita buat lagi aja. Nah, kita samain kayak gini ya.
Oke, kita di constraint. Di sini berarti 40. Min 40. Oke. Malah kawan cat cancel edit constraint, kita ketik min 40. Oke. Nah, udah kayak gini kan, tinggal kita buat aja maksimum jarak 150 ya. Kita taruh sini saja. Kita taruh sini. Ini kan panjang banget ya. Kita ganti di sini 135. Terus lihat 135, lihat dulu besinya apa, stirup kan. Nah, berarti kita ganti yang 135 yang stirup juga 135 stirup. Nah, berarti ini kita buat berapa, 70 kali diameternya 10 ya. Sorry, 70 6 ya, 6D ya, 6 kali diameter 10 dap ini 60. Standarnya kan 75, kita buat 70 aja lah. Oke. Kalau masih nggak ganti, coba kita lihat lagi ini ya, stirup 135. Nah, berarti yang bawah sini. Oke, apply. Nah, ini kalau sudah kita udah kayak gini ya kan, terus kita buat tulangan memajangnya dulu aja. Mana? Kita taruh seperti ini. Lalu kita maksimum spacing. Di sini kita fix number saja. Berapa? 4 ya. Nah, di sini kita harus ngatur ini ya. Kita taruh sini saja. Lalu kita buat 925 ya kan. Setelah itu kita ngikutin ini aja. Coba 40 kali 10, 400 ditambahin 925, 1325, 11. Masih masuk range lah ya kan. Berarti ini overlap teman-teman. Jadi 925 ditambahin 40D, diameternya kan 10 ya. Jadi kali 400. Bukan kali, sorry, tambah ya. Mana tadi, kita klik lagi edit constraint. Taruh sini, kita taruh sini. Kita sama dengan 925 ditambahin 400. Nah, terus kita ini 90. Mana ya? Ini kita buat 90. Nah, ininya kita buat 135. Nah, hooknya itu sebentar. Ini kita sorry, tulangannya berarti makanya yang paling atas ya, SL1. Ini SL5 benar. Terus kita buat di sini hook yang memanjangnya itu yang 90 itu misalkan berapa ya? Stirup seismik. Misalkan kita buat 400 juga ya. Misalkan. Berarti bukan yang ini. Berarti coba bawahnya. Sorry, salah lagi ya teman-teman. Mana ya? 90. Coba kita ganti atasnya. Nah, berarti ini ya. Standar. Oh iya, sorry. Tadi saya nggak ngeliat. Kita coba 300 aja ya.
Setelah itu hooknya 75. Oke, udah kurang lebih udah kayak gini ya. Ini kita buat 4 tadi. Aduh. Oke. Terus kalau udah kita coba mirror saja. Kita propagate lebar, kita face-nya yang atas, kita ini yang bawah. Mau nggak coba? Sorry, ulang. Propagate, ini yang bawah. Nggak mau sepertinya. Sebentar. Coba kita instan lagi. Propagate, yang taruh sini, yang taruh sini. Oh, dia malah di sampingnya ya. Oke, karena ini nggak bisa, coba kita mirror saja teman-teman. Nah, kita coba di constraint. Ini constraint dari sini benar. Kita move saja, terus ini kita buat 2 ya. Kan kurang lebih udah sama ya teman-teman. Oke. Nah, terus kita buat tinggal ini tumpuannya kita copy dulu aja. Kita propagate, terus kita taruh di sini. Nah, ternyata nggak mau dia teman-teman ya. Coba kita taruh lagi aja. Seharusnya itu bisa. Kalau nggak bisa ya kita pakai cara tadi teman-teman, di mirror. Oke, dia nggak mau, langsung aja berarti kita mirror. Sebelumnya saya udah nyoba dan di cara kemarin itu bisa, cuman ya kadang kayak gitu, namanya Revit, namanya software, ya ada aja kendalanya, tinggal diakalin saja. Kini udah kayak gini ya. Terus kita copy lagi aja, kita taruh sampingnya, kita go to view, sama kayak tadi. Ini karena saya males bikin lagi, saya copy aja ya ke samping. Nah, ini kita buat 100, kita taruh sini, kita taruh sini. Nah, ini kan nanti overlap nih, ada tulangan dari sini, ada tulangan dari sini kan. Nah, tinggal di edit bar, ini kita remove bar, ini kita remove bar, finish. Nah, hilang kan. Setelah itu mana lagi, kita buat tulangan memanjangnya. Tulangan memanjangnya itu berapa tadi? 24 dibalik ya. Kita taruh di sini. Fix number berarti 2 ya kan. Kita edit constraint. Ini kita taruh sini. Oh, langsung aja. Berarti berapa nih? 128 40 D 400 ya, kali 2 800 ditambahin 1850 2650. Kita klik 2 kali aja. Kita 2650. Nah, kurang lebih ini di sini ya teman-teman. Oke, kita buat 135 135. Nah, udah kan. Coba di propagate, bisa nggak ya? Sebentar. Sebelumnya saya pernah pakai propagate, itu bisa-bisa aja sih. Oke, dia nggak mau ya teman-teman. Sama berarti kita mirror saja. Nah, tinggal kita ke detailnya, kita ubah jadi 4. Nah, oke, ini berhasil ya teman-teman. Ini sudah berhasil ya kan. Nah, kurang lebih ini udah nih detail tulangan atasnya. Nah,
ya kan? Tinggal, oh ya, belum kita pisahin teman-teman ternyata. SL5 ini. Benar, ini SL1, ini SL1 sama ini SL5. Ya kan, benar. Lalu ini akan kita buat ini SL2 ya, karena 2 besi. Ini berarti kita buat SL4 ya. Nah, ya kan udah kepake semua. Ini kita SL5, ini kita SL6. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dia caranya. Ini belum kita ganti lagi teman-teman, tuh kan. Hooknya kita belum atur lagi, ini pakai stirrup. Berarti kita buat yang ini ya tadi ya, 70. Nah kan, coba kalau ingin kita buka yang lainnya itu bisa juga kan. Kita filter, kita ambil rebar. Oke, kita nyalain. Nah, kurang lebih kalau di compare sama kolom pedestal jadi gini ya. Oke teman-teman, mungkin ini dia tutorial penulangan dari Slough. Jadi apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin pelatihan lebih dalam terkait Revit, maka bisa hubungi nomor yang ada di bio ya. Terima kasih. Oke teman-teman, itu dia tutorial Revit kali ini. Semoga tutorial ini membantu kamu memahami Revit lebih dalam. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update terbarunya. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya.